kegiatan yang harus kami ikuti sehingga berbagi waktu Ustaz. Mudah-mudahan jam 9 nanti kegiatan ini bisa selesai ataupun kalau memang masih panjang kami izin untuk undur diri lanjutkan kegiatan di kantor wilayah. Saya kira ini yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini membawa sisi-sisi kebaikan baik di luar tubuh kita maupun di dalam tubuh kita. Saya kira ini tidak memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kami aturkan kepada Pak Ustaz. Dan lagi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita baca semua dan mudah-mudahan tercoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa Allah memiliki malaikat yang ibadahnya mulia untuk mencari majelis seperti ini. Kalau sudah ketemu maka malaikat duduk di antara kita. Jika selepas ini tadi hati kita tenang berarti malaikat masih ada di sekitar kita. Begitu kita selesai maka malaikat akan menghadap kepada Allah yang intinya Allah dengan janji Rasulullah Allah akan mengampuni semua yang menjadi harapan kita, kesalahan kita. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan topik bagaimana kita berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada kemarin. Kenapa? Karena makana yaumuhu khairan min amsihi, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabbul, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi, siapa yang kemarin dengan hari ini sama, fahuwa maghbunun, maka dia terlupakan. Kenapa? Ibarat seorang pedagang, kalau modalnya itu hanya 1 juta, besok tetap 1 juta, maka 1 juta ini akan habis. Karena apa? Untuk kebutuhan harian. Jadi seorang pedagang dikatakan untung berarti ada kelebihan-kelebihan sehingga modalnya terus bertambah. Maka kehidupan kita pun begitu. Agar kita tidak bangkrut di akhirat, maka bagaimana kita mengisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Yang paling celaka lagi, wa man kana syarran min amsihi, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fa huwa ma'udun, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Naudzubillah. Maka hari ini ada satu hal ini yang sering saya sampaikan termasuk kepada klien kita yang ada. Selalu saya menggunakan energi ini. Kenapa? Janji Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, majma' qaumun fi baitin, tidak berkumpul satu kaum yang ada di dasar satu rumah. Ini termasuk min baitin, min buyutillah, yang di situ ada termasuk rumah-rumah Allah. Karena dimanapun kita bisa sholat kecuali di WC dan kuburan. Kuburan pun kita masih bisa sholat. Yang tidak bisa di tempat sholat adalah hanya WC. Karena apa? Ketika kita takziah telat sudah dikuburkan, kita boleh sholat jenazah di samping pusaran itu. Nah, segala tempat ini adalah rumah Allah. Bisa kita jadikan lahan untuk mengabdikan diri kepada Allah dimanapun. Justru jika saudara-saudara di tempat ini betul-betul menghujamkan niat dan etikatnya bahwa di tempat ini ada pengabdian untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, di tempat ini ada ibadah kita kepada Allah, maka jauh pahalanya lebih besar dibandingkan balik kayak saya begini. Nah, yatluna kitab Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah. Tadi kita sudah membaca kitab Allah Yasin dan kalimat thayyibah tadi. Wa yatadarusuna, dan tadarus fima bainahum, di antara mereka, illa nuzilat alaihi sakinah, kecuali diturunkan ketenangan. Artinya apa? Kalau kita di majelis zikir, majelis taklim, majelis Quran, jika kita betul-betul pas niat kita akan merasakan keteduhan. Saya yakin panjenengan setelah baca Yasin dan kalimat thayyibah tadi, ada sesuatu yang seger yang ada di dada ini. Karena memang nuzilat alaihi sakinah, kecuali akan diturunkan atas orang itu ketenangan, wa wasat humul rahmah, dan Allah akan
mencurahkan rahmatnya, menggerojok rahmatnya, kemudian wa khafat malaikat, dan malaikat itu membentangkan sayapnya, kemudian wa dzakarahu liman indah, dan senantiasa mengingat Allah dalam sisi manapun. Maka harapan kita mudah-mudahan ini adalah bentuk keberkahan sebagai bagian ikhtiar dari Pak Kepala dalam rangka apa? Membangun rahmat, membangun kasih sayang, membangun kebersamaan. Orang bekerja kalau benceng cuek, sekali lagi, orang bekerja kalau benceng cuek itu berarti tidak kompak. Maka wujudnya tidak akan bisa berjalan. Contoh mobil, ada roda 4. Kita bisa membayangkan roda mobil itu kalau kita memacu mobil kita kencang, 4 roda itu kan harus sepakat dengan kecepatan sesuai yang dikehendaki oleh sopir. Tapi kita tidak bisa membayangkan 4 roda itu maksudnya, keinginannya, apa itu yang dilakukan berbeda. Yang depan kanan berputar ke depan, yang depan kiri berputar ke kiri, yang belakang kiri berputar ke belakang kiri, kemudian yang belakang kanan berputar ke kanan. Bagaimana rasanya? Maka jangankan melaju kencang, maka mobil itu akan ngosek karena didorong dengan 4 roda yang berputar dalam arah yang berbeda. Bukan hanya ngosek tapi hancur. Maka tentu pada kesempatan ini mudah-mudahan disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Ahmad, Imam Tabrani adalah khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang senantiasa bermanfaat buat orang lain. Kata bermanfaat berarti Allah sudah ngasih dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Tapi bagaimana kita menggerakkan tubuh ini sehingga tubuh ini senantiasa memberikan manfaat buat orang lain. Bukan tubuh yang membuat orang lain celaka. Tubuh yang senantiasa menjadikan orang lain tenang. Tubuh ini senantiasa menjadikan orang lain tentram dan damai. Tapi bukan tubuh yang digerakkan membuat ontran-ontran dalam kehidupan, seperti yang dicontohkan saudara kita yang ada di dalam ini. Disadari atau tidak, kemarin saya terinspirasi Pak Kasih pembinaan kemarin, bahwa sebetulnya sampai detik ini sebagian di antara mereka itu tidak sadar bahwa mereka salah. Kemarin saya sampaikan betul, diakui atau tidak, jenengan di sini itu tetap salah. Karena apa? Jenengan diproses secara hukum, diproses dengan pengadilan. Kalau diproses secara pengadilan berarti salah. Nah, kalau kemudian sudah salah, tidak ngakui salah, maka inilah yang kemudian akan menjadikan kepunahan, kesombongan. Orang yang berbuat salah tapi tidak merasa salah, itu petentang-petentang merasa bahwa saya ini difitnah. Saya sampaikan begitu kemarin. Dan artinya apa? Seseorang yang dalam kitab Al-Hikam, seseorang kalau berbuat salah itu sebetulnya satu kesalahan itu masih ditutup oleh Allah. Kesalahan kedua masih ditutup oleh Allah. Kesalahan ketiga masih ditutup oleh Allah. Baru kesalahan keempat dibuka sedikit. Sekali lagi dibuka sedikit. Artinya apa? Kalau kemudian seseorang kalau sudah sampai tervonis dengan keputusan hukum, itu berarti kesalahan diulang lebih dari sekali. Kalau kesalahan diulang lebih dari sekali dan kemudian tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan, maka sampai kapanpun dia akan tetap dihinggapi perasaan sombong. Sombong itu hanyalah milik iblis dengan bala tentaranya. Nah, inilah yang kemudian menjadi piranti penting bagaimana kehidupan ini khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik kita adalah bermanfaat buat orang lain. Dan in ahsantum li anfusikum. Jika ternyata kita berbuat baik, maka sungguh janji Allah di dalam surah Al-Isra ini, kalau kita berbuat baik, maka sungguh kebaikan itu akan kembali pada kita. Kalau kita berbuat buruk, maka buruk pun akan kembali pada kita. Nanti akan kita kasih contoh satu persatu. Apakah betul bahwa kita berbuat baik itu pada akhirnya kembali pada kita? Kalau kita berbuat buruk kemudian kembali pada, apakah betul? Kita urus satu persatu sambil kita muhasabah nanti. Kemudian inilah yang kemudian dalam setiap langkah
Setiap langkah itu kanan, kiri, kanan, kiri. Setiap langkah, karena sesungguhnya asyaitan majri fi majri dam. Syaitan itu mengalir dalam aliran darah kita. Makanya di dalam diri ada akal, hati nurani, nafsu. Nafsu itu ada 7 tingkatan. Sekali lagi, nafsu itu ada 7 tingkatan. Nafsu yang paling rendah adalah nafsu amarah. Kerendahan, kehinaan itu lebih dari hewan, binatang buas. Karena apa? Seluruh apa yang diinginkan selalu diturutkan. Sehingga dalam hidupnya adalah homo homini lupus. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Adigang, adigum, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Selalu mentengkelek, mentang-mentang merasa bahwa dirinya lebih kuat. Padahal hidup yang kita jalani itu, Masya Allah, akan sangat terbatas. Ini nanti ada dalam slide berikutnya. Nah, inilah yang kemudian in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa maknanya? Jikalau kita berbuat baik, maka sungguh perbuatan baik itu akan kembali. Jikalau kita berbuat buruk, maka kejahatan itu adalah untuk diri kita. Contoh, kemarin saya tanggal 18 Desember itu kecelakaan. Dan saat saya minta begitu ambulan itu nawari saya ke rumah sakit Siti Hajar, saya masih ngotot minta diantar ke RSUD karena kebetulan istri saya kerja di sana. Tapi apa yang terjadi? Kebaikan istri saya terhadap teman-temannya, bisa ditanya jenengan kalau ke RSUD Bu Ilil bagaimana watak karakternya. Kebaikannya itu ternyata bukan hanya untuk istri saya saja, tapi untuk saya. Walaupun di situ saya sangat mendapatkan fasilitas yang sangat cepat. Kebaikan teman-temannya membantu kesulitan. Bahkan saat anak saya kesulitan untuk mendorong roda ketika ini masih belum bisa digerakkan. Saat itu anak saya dorong dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba dari rumah sakit datang, ikut dorong. Jadi artinya apa? Kebaikan itu cepat atau lambat akan kembali pada kita. Ini pun bisa dilihat ketika contohnya, ketika ada 2 orang, yang satu 2 orang punya kebun, yang satu setiap panen tetangga kanan kiri selalu dikasih rasa mendapatkan bagian-bagian dari hasil panen kebun itu selalu. Tapi yang satu ini jangankan ngasih nyimpat 1 biji aja tidak pernah. Sekarang pada ini sudah merupakan akumulasi waktu terus menerus. Kira-kira ketika pemilik kebun yang sangat dermawan ini tidak ada, kemudian ada orang mencuri, kira-kira ada orang yang mencegah enggak? Maka tentu seluruh orang yang merasakan manfaat itu akan mencegah. Agar apa? Biarkan ini tetap bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi yang satu, yang bahil ini, maka tentu wis terus no, wong gak nyiprat blas. Artinya apa? Ini sebagai contoh bahwa setiap perbuatan baik itu kalaupun toh tidak diperoleh oleh kita, maka akan terus menerus akan diperoleh bukan hanya diri kita, tapi bisa beranak pinak. Contoh lagi, ketika seseorang nanam tanaman, makanya Rasulullah memberi target yang luar biasa. Seseorang ketika menanam, taruhlah menanam mangga, dia hanya berpikir yang penting saya menanam. Akhirnya kemudian sudah menanam, kemudian setelah menanam dia tidak berpikir ini saya nanam, ini nanti saya dapat buahnya atau tidak, urusan yang lain. Yang penting nanam. Nah, setelah baru nanam, meninggallah yang nanam ini. Kemudian tumbuh menjadi pohon yang sangat lebat. Maka ketika ini dimanfaatkan, buahnya ini oleh siapapun, jangankan oleh manusia, dimakan codot pun, tahu codot, dimakan kelelawar pun, maka ini adalah bagian dari sedekah itu. Maka orang-orang tua dulu itu pohon kelapa kan tinggi-tinggi. Orang tua dulu itu menanam pohon kelapa itu tidak berpikir saya nanam pohon kelapa ini akan dapat buahnya atau tidak. Tapi ternyata tinggalan beliau itu bisa dimanfaatkan oleh anak cucunya. Maka ini sesungguhnya getaran energi kebaikan itu akan menggetar.
Bahkan di dalam satu riwayat, seseorang kalau kemudian beramal kebajikan, maka amal kebajikan itu akan bergetar sampai 7 turunan ke bawah. Sekali lagi, seseorang ketika berbuat baik, maka getaran kebaikan itu sampai 7 turunan ke bawah. Sebaliknya, orang yang sudah selalu memanfaatkan dan sebagainya, kontan, apalagi perempuan. Kalau ada seorang perempuan selingkuh, itu kontan itu. Beda dengan laki-laki itu masih aman-aman aja. Jadi punya simpanan di sini, simpanan istrinya satu di sini, satu di sana, satu masih aman. Tapi kalau perempuan, jangan coba-coba langsung kontan itu. Artinya apa? Ini menjadi bukti ketika kita berbuat buruk, maka sungguh perbuatan yang buruk itu akan kembali pada diri kita. Nah, inilah yang kemudian sadar atau tidak, kehidupan yang kita jalani ini sangat singkat. Nah, ini sebagai satu hal bahwa sesungguhnya kematian itu pasti. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan kematian seseorang itu ketika kita tidur. Jadi Allah mematikan kita itu ada 2 kesempatan. Kesempatan yang pertama betul-betul mati, Allah menggenggam jiwa kita itu di saat kita betul-betul mati atau di saat kita tidur. Cuma bedanya ketika kita tidur, Allah masih melepaskan lagi. Tapi ketika kita mati, meninggal, maka Allah akan menahan jiwa kita. Ketika ditahan jiwa kita, itulah yang kemudian ini adalah kematian yang sesungguhnya. Maka jikalau ingin membayangkan bagaimana alam barzah, bayangkan ketika kita tidur itu. Kalau kita mimpi, kalau memang pas mimpi bagus-bagusnya, maka masih terasa adem. Tapi kalau pas kita mimpi buruk, maka ini misalkan mimpi dikejar-kejar harimau, kita lari kencang, maka kita akan terengah-engah seperti baru lari, padahal kita hanya tidur di atas tempat tidur. Itu menunjukkan bahwa saat kita meninggal, nyawa kita diambil. Nyawa ini adalah kekal abadi. Sekali lagi, nyawa ini adalah kekal abadi, yang hancur hanya tubuh. Tapi bagian tubuh ini yang tidak hancur hanya tulang belakang. Karena nanti Allah membangkitkan kita dari alam barzah, itu adalah dari tulang belakang ini. Tulang belakang ini kemudian narik piranti dari bagian unsur-unsur bumi yang ada dalam tubuh ini akan menyatu lagi saat kita dibangkitkan. Nah, makanya ketika kita berangkat tidur, apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya? Dengan menyebut asmamu ya Allah yang telah menghidupkanku dan telah mematikanku. Berarti ketika kita berangkat tidur, itu sama dengan kita berangkat untuk mati. Baru kita, karena ada orang yang tidur itu tidak bangun-bangun. Ada tidur yang tidur seterusnya. Maka ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah Allah mematikan. Maka inilah yang kemudian bahwa siksa kubur itu nyata. Dan betapa singkatnya hidup kita. Gambaran ini adalah kamera ini dicepatkan, tapi memang betul-betul cepat. Kita menjalani hidup yang kita jalani saat ini, kita tidak terasa. Kemarin saya ketemu teman-teman yang waktu bermain petak umpet, bermain kelereng, seakan-akan baru kemarin. Tapi ternyata yang tidak bisa ditipu itu adalah uban. Rambut sudah berondoli satu persatu. Rambut sudah berubah warna. Ini yang tidak bisa dipungkiri lagi. Makanya Rasulullah memberikan wejangan la tantifu syaiba fa inna nurul laka fil qabri. Jangan engkau cabut ubanmu karena uban itu akan menjadi cahaya di kubur. Kenapa? Ini mengingatkan bahwa ketika sudah bertabur seperti ini menandakan kita sudah dekat dengan liang kubur. Saat kita sudah dekat dengan liang kubur, apa yang dapat kita perbuat? Sekarang apa yang dapat kita perbuat? Makanya kemarin sudah kita sampaikan bahwa gerak hidup ini sudah ditata sedemikian rupa oleh Allah. Sholat yang kita jalani kemarin itu ternyata ada hubungannya dengan gerak alam semesta ini.
Alam semesta ini akan selaras dengan frekuensi tubuh kita ini selama kita betul-betul memenuhi jadwal yang telah Allah jadwalkan, mulai isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Apalagi kalau kemudian kita jalankan dengan tepat waktu, awal waktu, maka ada 3 perkara yang dapat kita ambil. Yang paling utama, yang paling Allah cintai dan paling mendekatkan kita ke surga. Dan kelak kita dibangkitkan pun akan dibedakan orang yang bersinar dan orang yang tidak bersinar. Dan itulah yang kemudian bagaimana kita bisa mengimbangi kehidupan yang sangat singkat itu. Maka mengimbangi kehidupan yang sangat singkat itu adalah dengan apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila, barang siapa yang beramal sholihan yang baik, min dzakarin, apakah laki-laki, au unsa atau perempuan, wa huwa mukmin, dan dia tetap beriman, falanuhyiyannahu, maka akan aku hidupkan. Sekali lagi, maka sungguh akan kami beri penghidupan, hayatan, kehidupan thayyibah yang baik. Hayatan thayyibah. Pertanyaannya, kenapa mukmin? Karena mukmin ini adalah password. Ada orang beramal baik, pertanyaannya begini, ini loh, ada orang yang amalnya luar biasa, tidak pernah sholat, tidak pernah baca syahadat, apakah nanti dia masuk surga? Allah akan memberikan password. Maka passwordnya adalah mukmin, beriman. Ibarat kita buka komputer, bisa menyalakan, tapi karena tidak ada passwordnya, tidak bisa. Ibarat kita buka email, udah bisa buka, tapi kemudian terkoneksi dengan yang lain. Misalkan kita buka email di laptop, sementara data kita ada di HP, maka pasti akan ada konfirmasi ke nomor telepon yang ada di HP kita. Maka kata beriman ini adalah bagaimana adalah amal kebaikan yang kita jalankan akan bisa manfaati buat orang yang beramal, sementara dia tetap beriman. Maka disitulah yang kemudian maka sungguh akan aku berikan kepadanya penghidupan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najzanahum ajra ba'san makan yamalun, dan itu sebagai balasan buat pahala yang lebih baik terhadap apa yang kita lakukan. Maka inilah yang kemudian kategori iman digambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Siapa yang beramal kebaikan dalam keimanan itu, maka itu diibaratkan seperti biji padi yang ditaburkan kemudian tumbuh subur, sehingga tumbuh subur itu akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Bagi orang yang beriman yang beramal kebajikan, makin akan tumbuh sangat lebat, sehingga dilipat gandakan paling tidak minimal 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lagi kepada yang Allah kehendaki. Maka syarat ini apa? Di dalam tafsir Al-Qurtubi ada 5 kehidupan yang bahagia. Sekali lagi, dari hayatan thayyibah ada hidup yang bahagia. Apa hidup yang membuat kita bahagia? Yang pertama apa? Annahu rizqul halal. Annahu rizqul halal adalah rezeki yang halal. Saya teringat, saya di sini Bapak Kepala mulai 2001 sampai sekarang berarti sudah 23 tahun. Saya dulu pernah nolong juga teman di sini, pegawai di sini. Teman di sini kebetulan putranya pemakai narkoba dan sempat dikeluarkan dari tempat sekolahnya. Kemudian akhirnya saya rawat. Jadi setiap hari saya pantau kebetulan saat itu saya sebagai kepala madrasah aliyah di pesantren. Saya pantau, saya panggil, saya dekati, saya ajak ngomong dari hati ke hati. Alhamdulillah. Saat ini alhamdulillah betul-betul berubah 180 derajat. Artinya apa? Kadang-kadang sesuatu yang tidak halal itu, ketika sesuatu yang tidak halal itu memang dilema. Dimakan itu akan menjadikan kulit, tulang, dan daging yang
yang tidak halal, dikasih orang juga tidak boleh, dibuang juga tidak boleh, dibiarkan juga tidak boleh. Maka kalau ingin hidup bahagia, annahu rizqul halal. Perjuangkanlah untuk mencari yang halal. Karena yang halal ini akan ma'an godakon. Ibarat orang minum begitu akan betul-betul puas, akan lega. Yang kedua adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah menerima dengan lapang dada terhadap apapun yang Allah berikan. Karena sesungguhnya orang yang qanaah itu akan mengembalikan bahwa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu memang sudah Allah takdirkan. Keburukan-keburukan yang ada itu memang bagian dari kehidupan ini. Nah, disitulah baik buruk yang kemudian hadir dalam kehidupan kita. Yakin orang yang qanaah itu tetap tetap percaya, orang qanaah itu adalah tetap percaya bahwa segala sesuatu itu tetap dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang qanaah itu tidak mudah terpesona ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, tapi merasa puas dengan kenikmatan yang ada. Di dalam dada ini yang boleh itu adalah hanya ghibthah. Tapi kalau hasud itu tidak boleh. Kenapa? Apa itu hasud? Ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, kemudian iri terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain, menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang atau berpindah atau hilang daripadanya, ini namanya hasud. Kalau sudah hasud, Rasulullah memberikan wejangan buat kita, iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa'inal hasada, karena sifat hasud itu ya'kulul hasanat, akan menghancurkan amal kebaikan, kama ta'kulun nabil hatobat, seperti api yang akan menghancurkan kayu. Tapi kalau ghibthah, apa itu ghibthah? Iri dengan harapan mudah-mudahan aku pertama, misalkan saya dengan Pak siapa? Pak Adi Santoso. Apa Pak Adi Santos ini mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah ya Pak Adi ya, sampai kemarin dapat istri yang cantik ya, yang kedua ya. Udah berapa? Satu oh, ya. Dapat istri cantik, kemudian nurut, qanaah, kemudian sementara saya belum dapat istri, satu pun belum, misalkan. Dalam hati yang mudah-mudahan kelak saya akan dapat istri seperti Pak Adi Santos. Nah, itu namanya ghibthah. Misalkan Pak Adi Santos ini anaknya pinter banget, pinternya unlimited lah. Kemudian melihat kepinterannya anaknya Pak Adi Santos itu, kemudian dalam hati ini enak ya Pak Adi Santos itu, wes istrinya cantik, nurut, anaknya pinter-pinter. Ya kapan ya aku dibujuk koyo ngono, di anak koyo ngono. Nah, itu namanya ghibthah. Iri tidak boleh, tapi ghibthah berarti berjuang untuk mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi sedikit pun orang yang mendapatkan kenikmatan. Itu namanya ghibthah. Maka qanaah itu adalah dalam rangka apa? Satu sisi kita betul-betul mampu menerima, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sekaligus kita berjuang untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang kita terima, tanpa membandingkan dengan orang lain. Karena hidup kalau membanding-bandingkan itu memang tidak pernah ada habisnya. Makanya supaya ada qanaah, undur ila man asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kita. Rasulullah melarang jangan lihat orang yang di atas, jangan terus begini. Kalau dana begini, kira-kira di depan ada lubang, keperosok enggak? Akan terperosok. Jadi ketika kita dana begini, berteter ini, kira-kira di bawah ada lubang, kelihatan enggak? Tidak kelihatan, terperosok. Maka orang yang selalu dana ini kadang-kadang disadari atau tidak akan terperosok dalam kesalahan. Karena apa? Tidak melihat apa hakikat hidup sesungguhnya. Yang ketiga apa? Taufiqu ila ta'ati fa innahu yu'addihi ila ridwanillah. Terbimbing untuk melaksanakan ketaatan yang sesungguhnya ketaatan itu akan melaksanakan segala perbuatan yang mendatangkan ridha Allah. Namanya ridha Allah itu berarti wis aku akan berusaha menjadi aparatur negara yang terbaik.
biarlah apa yang saya lakukan ini Allah yang akan memperhitungkan. Apakah ketika aku melakukan ini akan mendapatkan penghargaan atau tidak, urusan yang lain. Tapi paling tidak tugas pokok dan fungsi saya sebagai aparatur akan saya jalani sesuai dengan SOP yang telah menjadi pedoman kerja saya. Akan aku jalani sebaik-baiknya. Urusan yang lain biarlah Allah yang akan menghitung dan memperhitungkan. Maka itulah yang disebut dengan taufiqu ila ta'ati fa innahu yu'addi ila ridwanillah. Cocoknya ketaatan ini karena melaksanakan apa? Segala hal yang mengharapkan ridha Allah. Yang keempat apa? Dia jannah, dia sa'adah. Yang dikatakan hayatan thayyibah, bahagia adalah surga. Maka satu rumah tangga yang dihuni oleh suami, istri dan anak-anak yang penuh dengan ketaatan, kepatuhan, masing-masing berusaha melaksanakan kewajibannya, tidak menuntut hak tapi kewajibannya dilaksanakan. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Berarti surga itu bukan hanya di akhirat loh ya. Di dunia pun ada surga. Rumah tangga yang tentrem, kerto raharjo, adem ayem, rukun. Jelas rukun agama sentosa. Kata sentosa itulah ya, sentuhan surga yang Allah berikan. Dan dia sa'adah, itulah yang disebut dengan kebahagiaan, kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran lahir. Kebahagiaan batin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan yang keempat adalah dia halawat ta'ah. Yang dikatakan orang bahagia adalah orang yang merasakan madunya kepatuhan. Alhamdulillah dengan kepatuhan ini apapun yang terjadi, dan kepatuhan inilah yang disebut dengan energi positif. Energi positif inilah yang kemudian akan tetap dapat melanjutkan bahwa langkah kita dalam rangka mencari ridha Allah. Makanya saat kita sholat di dalam surah Fatihah ayat keberapa itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Kata jalan yang lurus itu adalah jalan dalam rangka apa? Halawatu ta'ah, merasa nikmat dengan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dia ma'rifatu billah, yang mengetahui tentang kekuasaan Allah. Istighna anil khalqi, dan merasa cukup dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan iftiqar ilal haq, senantiasa haus untuk berbuat baik. Dan yang paling akhir adalah ridho bil qada, ridho dengan qada Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Maka inilah yang sesungguhnya akan menjadi piranti penting di dalam rangka mengantarkan hidup ini hayatan thayyibah. Maka hari ini mudah-mudahan yang terpatri dalam tugas kita, yang terpatri dalam keseharian kita, sungguh di sini adalah lahan ibadah yang luar biasa, lahan perjuangan yang luar biasa, menyelamatkan orang dari kejahatan orang. Sehingga target kita, bagaimana mereka yang kemarin narkoba berhenti narkobanya, yang mereka mencuri berhenti mencurinya, yang mereka mengambil hak orang lain berhenti, dan mereka sadar bahwa mereka itu salah, dan kemudian memperbaiki. Ini adalah ketika mereka keluar baik, maka ini adalah jariah yang tak berbilang dan bertepi buat kita semua. Dan ketika mereka berubah baik atas apa yang kita lakukan, maka ini akan menjadi sedekah jariah buat kita. Walaupun kita meninggal nanti, kita akan mendapatkan aliran kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Sehingga dengan demikian celah setan menggoda kita tutup, celah hati nurani malaikat kita perlebar, sehingga inilah akan menghasilkan asa dan upaya yang lebih baik. Kiranya sebagai pemantik barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan.